tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surah malam ini sebenar. Ya kowe ini sebenar. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ra apa ngomong hukum Islam kowe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi dadi sak uni-unine napa? Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puwe nak dadi wong melarat bebas hisab. Memangnya wong melarat itu ora duwe dhuwit tok. Kadang ora duwe dhuwit tapi ngrasani terus. Padha wae bek napa hisab. Memang samu hisab mau perkara donya tok, perkara hasil dadi hisab, perkara gremeng ya di hisab. Nek ora tau ngaji dadi nek ngomong sak uni-uni. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisab dunyane. Wong melarat dihisab cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisab pomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisab ra rohae gurune. Kuwabe kena hisab. Sing ora kena hisab ya panitia kiamat niku saman niku. Wali-wali niku boten kena hisab. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisab. Mergo kon dadi seksi. Seksi kena hisab to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener iki tau ngaji kowe nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham, atau boten. Atau saya boten. Nggak paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat. Orang paham kok ngaji. Hebat. Terus entah kok. Leku ngaji kok yang ngawas. Paham, nggak kata siapa. Yo hebat. Jadi akhirnya hebat kan. Akhirnya kelas lah syaratnya. Enggak insya Allah hebat kan. Jadi ada orang-orang yang. Jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran. Kalau dia ikhlas, semua dosanya dimaafkan. Terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya, yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar seksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dol, paham ya? Iku jenenge wong antri ya, lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya. Makanya nanti itu lah saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat.
Ya nanti orang bisa ukurannya apa, badonya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus itu. Disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi, contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi, itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri, itu tidak saksi, jadi paham? Paham, jelas ya? Ngomong ini agak terang, no jelas kok. Modelnya kumpacung, jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik. Tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al-iman bid'un wa sittuna bid'ah. Al-iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai saiki misalnya pro istighfar, promosi istighfar sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, mursyid tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo. Sing medhit dilereni medhite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngendikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung gitu, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar ke guri, engkau nanti dong Singapura, apa neng Indonesia? Narasumber sebrono. Nah, nak bar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro.